Sobat Teika, semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu ya. Sobat Teika, terkadang pernah gak sih terlintas di pikiran kalian, coba aja kalau di Indonesia bisa turun salju, kita bisa pergi jalan-jalan, main sama teman-teman tanpa harus kepanasan, atau pergi di siang hari tanpa perlu gerah-gerahan. Tapi, kenapa ya di Indonesia tidak ada salju? Mau tahu? Yuk simak! Ada atau tidaknya musim dingin bersalju di suatu wilayah ditentukan oleh letak geografi wilayah tersebut. Biasanya, wilayah yang berada di atas lintang 40 derajat memiliki musim dingin bersalju. Namun demikian, bukan berarti di sekitar garis khatulistiwa tidak mungkin terdapat salju. Untuk di Indonesia, salju dapat ditemukan di Pegunungan Jayawijaya yang memiliki puncak dan ketinggiannya lebih dari 4.000 meter. Lalu, kenapa sih tidak semua wilayah di Indonesia bersalju? Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Ketika matahari berada di daerah selatan khatulistiwa, maka negara-negara di utara akan mengalami musim dingin karena tidak mendapatkan cukup cahaya matahari. Begitu juga sebaliknya, ketika matahari berada di daerah utara, maka negara-negara di selatan akan mengalami musim dingin. Itulah mengapa Indonesia termasuk negara tropis dan tidak terdapat musim dingin yang bersalju. Sebagai negara tropis, hampir mustahil bagi Indonesia mengalami fenomena turun salju. Tapi, apa jadinya jika salju benar-benar turun di tanah air? Selain dijuluki sebagai negara agraris, mungkin satu lagi yang perlu disematkan pada Indonesia adalah negara dengan tingkat kenarsisan di atas standar. Karena pastinya orang Indonesia kan suka banget tuh foto-foto selfie dan update ke sosial media. Dan bisa dibayangkan ketika Indonesia turun salju, yang dimana ini merupakan fenomena langka, sosial media akan dipenuhi dengan postingan-postingan seputar salju. Kamu juga pasti begitu kan? Dan karena kita adalah negara tropis, maka masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan suhu ekstrim. Atau bahkan saking ekstrimnya bisa menimbulkan penyakit seperti hipotermia, pengentalan darah, dan sakit tulang dan kulit. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kematian. Ya, namanya juga turun salju, otomatis suhu menjadi dingin, kayak gebetan kamu, dingin nih kayak kulkas. Orang-orang pun pastinya berusaha mencari kehangatan dengan memakai jaket tebal. Dan yang paling dirugikan dari kondisi Indonesia turun salju adalah para abang-abang yang berjualan es. Kamu pun tentu lebih memilih menikmati semangkuk Indomie Abang Warkop ketimbang sebatang es dari Minimart. Bahkan kalau kamu gak terbiasa sama salju, kamu bisa salah strategi nih buat parkir mobil. Atau kalau kamu gak bisa main ski di salju, jangan coba-coba ya. Nanti jadi kayak yang satu ini nih. Apalagi kalau kamu coba-coba pakai snowmobile. Niatnya sih mau pamer kali ya, tapi malah zong deh. Jadi kesimpulannya, jika salju turun di negara tropis adalah bukti bahwa bumi kita ini sudah begitu tua dan rentan, dan mungkin ini tidak akan lama lagi ya. Dengan begitu, jika di Indonesia turun salju adalah salah satu tanda kiamat. Wadidaw, ngeri banget kan guys kalau sampai di negara tropis lainnya, bahkan di Indonesia turun salju. Amit-amit deh ya, semoga jangan sampai ini kejadian. Lagi pula, kalau ingin melihat salju, kita bisa kok pergi ke negara-negara yang sedang mengalami musim dingin. Dan kalau kamu gak punya budget besar, kamu juga bisa pergi ke mall yang sudah difasilitasi salju-salju buatan. Jangan lupa share ke teman-temanmu ya jika video ini bermanfaat. Tebar kebaikan agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi banyak ilmu. See you on the next video ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.